semuanya, kenalin nama aku Jana Sina dengan NIM 11020121085. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori salah satu tokoh dalam aliran psikologi kognitif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih psikologi kognitif itu. Psikologi kognitif merupakan suatu cabang ilmu psikologi yang menjembatani relasi antara perilaku dengan lingkungan. Psikologi kognitif membahas topik-topik yang tidak bisa diamati seperti atensi, persepsi, memori, belajar, bahasa, kecerdasan, dan lain-lain. Namun, bukan berarti psikologi kognitif hanya mempelajari proses kognitif semata. Psikologi kognitif tetaplah mengakui bahwa perilaku merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dipelajari dalam rangka membuat kesimpulan mengenai proses mental. Salah satu hal yang melatar belakangi munculnya psikologi kognitif adalah munculnya beberapa penelitian psikologi yang menunjukkan besarnya faktor kognitif terhadap pembentukan perilaku dengan Miller yang dianggap sebagai promotor berdirinya psikologi kognitif. Miller lahir pada tanggal 3 Februari 1920 dengan nama George Armitage Miller. Ia menolak behaviorisme karena mengesampingkan aspek mental dan hanya berfokus pada perilaku. Hal ini disebut sebagai counter-revolution, di mana ia berupaya mengembalikan bahasan aspek mental seperti yang sudah disampaikan oleh behaviorisme. Miller terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi besar terhadap munculnya psikologi kognitif dengan temuannya mengenai short-term memory. Short-term memory atau memori jangka pendek ini berkaitan dengan keterbatasan individu ketika dihadapkan berbagai macam informasi yang berpengaruh pada kemampuan kita dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi tersebut. Short-term memory dikembangkan menjadi working memory oleh Baddeley yang proses sifatnya sama-sama aktif namun tidak bekerja dengan efisien karena suatu keterbatasan. Selain itu, ada juga teori Miller yang bernama The Magical Number 7 plus or minus 2, yang dimana merupakan kemampuan seseorang untuk mengolah informasi hanya sampai 7 atau terbatas dalam suatu dimensi. Dalam teori ini, setiap individu hanya mampu menampung 5-9 potongan informasi, di mana setiap potongan informasi ini sangat berarti sehingga potongan-potongan informasi tersebut disusun dan akhirnya dapat menghasilkan suatu memori yang berada dalam diri individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.